Selamat pagi saudara-saudara, salam sehat, aman dalam perlindungan Tuhan selalu. Kita akan mulai renungan hari ini dengan sebuah pertanyaan. Siapakah Allah bagi saudara? Yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha Tinggi, yang Maha Kudus. Tetapi siapakah arti kehadirannya bagi saudara? Seorang presiden sesuai jabatannya dipanggil Bapak Presiden, Mr. Presiden. Seorang gubernur dipanggil Bapak Gubernur. Seorang presdir atau CEO akan dipanggil Mr. CEO. Tetapi saudara-saudara, sesampainya di rumah, anak-anaknya tidak akan menyapa dia Bapak CEO, selamat sore, atau Mr. Presiden, saya butuh uang jajan. Tetapi mereka akan menyapa, selamat sore Pak, atau Bapak, saya butuh uang jajan. Sebuah panggilan hangat dan intim yang menggambarkan fungsi di rumahnya, yaitu secara legal sebagai bapak, papa, dedi, aba bagi anak-anaknya. Roma 8 ayat 15-16 mengatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kalimat kamu sudah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah di dalam bahasa aslinya disebut sebagai Spirit of Adoption atau Sonship. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Spirit of Adoption yang menjadikan kita menjadi anak Allah dan Allah menjadi Bapa kita secara legal. Saudara-saudara, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan Bapa dengan anaknya. Ikut Tuhan Yesus bukanlah sekedar agama atau ajaran atau hukum yang mengikat atau sekedar upacara ritual, tetapi adalah hubungan Bapa dan anak di dalam sebuah keluarga. Hubungan yang intim, manis, hangat, dan penuh kasih. Sebagai Bapa dalam sebuah keluarga yang bernama keluarga kerajaan Allah, Dia berkata kepada anak-anaknya yang dikasihinya sebagai berikut. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dari Matius 6 ayat 31-32. Ayat di atas tidak menyebutkan kamu tidak usah bekerja, tetapi menyebutkan janganlah kamu khawatir. Kata khawatir yang di dalam bahasa aslinya merimnao artinya adalah distraction atau teralih. Teralih dari apa? Teralih dari menikmati kasih Bapa lalu menjadi ragu-ragu akan kasihnya. Teralih dari hidup dengan safe dan secure menjadi panik, takut, dan gelisah.
Itulah maksud ayat ini. Tuhan Yesus ingin agar kita tetap fokus kepada kasih Bapa kepada kita. Kata khawatir di sini berasal dari kata yang sama dengan kata yang dipakai pada waktu Yesus berkata kepada Marta, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Alkitab menceritakan bahwa burung-burung saja diberi makan oleh Bapakmu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya, bagi burung-burung selalu ada makanan karena Bapa di sorga menyediakannya. Tetapi, bukan berarti mereka tidak terbang untuk mendapatkan makanan tersebut. Allah menyediakan makanan yang diperlukan, tetapi burung tetap harus terbang untuk mendapatkannya. Doa pertama yang diajarkan oleh Yesus adalah doa Bapa kami. Panggilan Bapa kepada Allah yang tidak pernah diucapkan oleh seluruh ahli Taurat dan umat Israel di dalam Perjanjian Lama. Ayat di atas menyebutkan yakinlah akan kasih Bapakmu di sorga yang mengerti bahwa kamu memerlukan semua itu. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Artinya, bagian kita adalah percaya dan selalu mempunyai pengharapan. Tidak ada hal terlalu besar atau terlalu kecil untuk diminta oleh seorang anak kepada bapaknya. Tetapi seorang bapak akan mempertimbangkan yang terbaik untuk diberikan kepada anaknya. Matius 7 ayat 11 mengatakan, "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara-saudara, jadi bagi seorang anak, bapaknya adalah andalannya, tempat ia meminta tolong. Dan tahukah saudara, bahwa percaya kepada kasih Bapa dan mengandalkan Dia adalah suatu bentuk pengenalan akan Allah yang mendatangkan berkat bagi kita. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Teruslah fokus kepada kasih Bapa, maka saudara akan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi air. Apa tuh bagusnya? Yaitu panas terik dan tahun kering tetap membuat daunnya hijau dan tetap terus menghasilkan buah. Resesi dalam negeri dan seluruh dunia tampaknya sedang terjadi dan terus berlanjut, seperti panas terik dan tahun kering. Tetapi janganlah khawatir, jangan teralih perhatianmu, tetap fokus kepada kasih Bapa, fokus kepada kebaikan dan kemurahannya atas hidup kita. Maka percayalah, hidup saudara akan terpelihara seperti daun yang tetap hijau, yang menggambarkan kesegaran dan kesehatan. Dan juga saudara akan menghasilkan buah-buah yang menggambarkan hasil yang bisa memberkati orang lain. Renungan ini mari kita tutup dengan 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah,
betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Marilah kita berdoa. Bapa Aba yang sangat mengasihi kami bersyukur akan kasih-Mu, akan pemeliharaanmu sepanjang hidup kami. Kami tidak khawatir akan keperluan hidup kami. Kami hanya mau fokuskan perhatian kepada kasih-Mu, Bapa yang berlimpah-limpah dan tidak putus-putusnya seumur hidup kami. Kesetiaan-Mu adalah perisai dan pagar tembok bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin.